Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mempresentasikan hasil kerja saya kali ini, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Izin memperkenalkan diri, nama saya Siti Amelia, NPM 20110403111, kelas F semester 2, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Islam Negeri Radintan Lampung. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang masa perkembangan Islam di Indonesia. Dan materinya itu yang pertama ada sejarah proses masuknya Islam di Indonesia, yang kedua ada riwayat beberapa kesultanan atau kerajaan Islam di Indonesia, dan yang terakhir ada perkembangan peradaban Islam dan riwayat beberapa organisasi Islam di Indonesia. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang sejarah proses masuknya Islam di Indonesia. Islam masuk di Indonesia sejak abad ke-13 Masehi. Agama Islam dibawa oleh pedagang Arab, Persia, dan Gujarat, sekarang India. Para pedagang-pedagang dari negara tersebut singgah di kota-kota dekat pelabuhan Selat Malaka. Sambil berdagang, mereka menyebarkan agama Islam. Berkembangnya agama Islam terjadi beberapa cara, seperti perdagangan, pernikahan, kesenian, dan pendidikan. Agama Islam mudah diterima di Indonesia, dikarenakan penyebaran agama Islam dengan konsep akulturasi, damai dan tanpa kekerasan, politik kedekatan dengan kekuasaan Islam tidak kenal kasta, strata, atau lapisan sosial. Ritualnya sangat sederhana dan mudah masuk Islam, yaitu cukup 2 kalimat syahadat. Agama Islam, agama yang bertumpu pada kedamaian. Aturan dalam Islam tidak memaksa dan fleksibel. Materi yang kedua, saya akan menjelaskan tentang riwayat beberapa kesultanan atau kerajaan Islam di Indonesia. Saya akan menjelaskan 10 kerajaan Islam di Indonesia. Yang pertama ada Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan pertama Islam di Indonesia, yaitu kerajaan ini berdiri di Kabupaten Lok Sumawe, Aceh Utara, dan berdiri sejak tahun 1267 sampai 1921. Sultan Malik As-Saleh menjadi pendiri sekaligus raja pertama Samudra Pasai, yaitu kerajaan Islam tertua di Indonesia. Yang kedua ada Kerajaan Demak. Selain di Aceh, kerajaan Islam muncul di Demak, Jawa Tengah. Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Fatah pada tahun 1478. Yang ketiga ada Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan ini didirikan di Banda Aceh pada tahun 1496. Pemimpin pertama Kerajaan Aceh Darussalam yakni Sultan Ali Mughayat Shah. Yang keempat ada Kerajaan Islam Banjar. Raden Samudra mendirikan kerajaan Islam pertama di Kalimantan bernama Kerajaan Banjar pada tahun 1520. Setelah wafat, tahta Raden Samudra digantikan oleh Sultan Ahmadullah. Yang kelima ada Kerajaan Mataram Islam. Sejak peradaban Islam juga ditemukan di kota Yogyakarta dengan kemunculan Kerajaan Mataram. Kerajaan tersebut berdiri sejak tahun 1582 di Kota Gede. Danang Sutrawijaya atau Penembahan Senapati adalah raja pertama di kerajaan ini. Yang keenam ada Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang merupakan penerus dari Kerajaan Demak. Kerajaan ini didirikan oleh Jaka Tingkir pada tahun 1568 di Kelurahan Pajang, Kota Surakarta. Yang ketujuh ada Kerajaan Cirebon. Raden Fatahillah mendirikan Kerajaan Cirebon pada tahun 1522. Kerajaan itu mencapai puncak kejayaan semasa kepemimpinannya. Yang ke-8 ada Kerajaan Maluku. Kerajaan Maluku atau biasa disebut dengan Kesultanan Ternate pertama kali berdiri pada tahun 1257. Kerajaan tersebut didirikan oleh Mbah Masyhur Malamo yang memiliki peran besar di kawasan timur Indonesia. Yang ke-9 ada Kerajaan Goa. Kerajaan Goa berdiri sejak tahun 1300 sampai 1946. Raja pertama kerajaan Islam ini adalah Sultan Hasanuddin. Dan yang terakhir ada Kerajaan Buton. Kerajaan Buton berada di Sulawesi Tenggara. Kerajaan ini resmi menjadi kerajaan Islam pada masa pemerintahan Sultan Murhum Kaimuddin Khalifatul Khamis atau Raja Buton ke-6. Dan materi yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang perkembangan peradaban Islam dan riwayat beberapa organisasi Islam di Indonesia. Peradaban Islam pada dasarnya sudah ada pada awal pertumbuhan Islam, yakni sejak pertengahan abad ke-7 Masehi, ketika masyarakat Islam dipimpin oleh Khulafaur Rasyidin. Kemudian berkembang pada masa dinasti Umayyah dan mencapai puncaknya kejayaan pada masa dinasti Abbasiyah. Materi yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang riwayat beberapa organisasi Islam di Indonesia. Yang pertama ada Jamiatul Khair, didirikan pada 17 Juli tahun 1905 di Jakarta.
Yang kedua ada Syarikat Islam. Kiai Haji Samanhudi mendirikan organisasi yang awalnya bernama Syarikat Dagang Islam ini pada tahun 1905 di Solo. Yang ketiga ada Majelis Islam A'la Indonesia atau yang sering disebut MIAI, didirikan pada Selasa Wage 15 Rajab tahun 1356 atau 21 September 1937 dengan prakarsa Kiai Haji Hashim Asy'ari. Yang keempat ada Masyumi, didirikan pada Oktober tahun 1943. Yang kelima ada Muhammadiyah. Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah pada 18 November 1912 di Yogyakarta. Yang keenam ada Nahdlatul Ulama atau sering disebut dengan NU, berasal dari pesantren pimpinan Kiai Haji Hashim Asy'ari di Surabaya pada tanggal 13 Januari tahun 1926. Sangat banyak pondok pesantren besar yang didirikan NU di berbagai wilayah di Indonesia. Selain itu juga mengelola sekolah-sekolah formal seperti SD, SMP, SMA, sampai tingkat perguruan tinggi. Ketika bergabung dalam MIAI, NU terlibat dalam dunia politik sampai pembubaran MIAI pada tahun 1943. Yang ketujuh ada Persatuan Islam atau Persis, didirikan oleh para ulama pembaharu di Bandung pada 12 September tahun 1923. Ulama pendirinya adalah Kiai Haji Zamzam. Yang ke-8 ada Al-Irsyad Al-Islamiyah, ormas dalam sejarah organisasi Islam di Indonesia, didirikan pada tahun 1913 pada keturunan Arab, dipimpin oleh Syekh Ahmad Syurkati. Yang ke-9 ada Persatuan Umat Islam atau PUI. Ormas ini didirikan oleh Kiai Haji Abdul Halim. Yang ke-10 ada Tawalif Sumatera. Pendirian organisasi ini pada tanggal 15 Februari tahun 1920 diprakarsai oleh Syekh Ahmad Abdullah, Haji Abbas Abdullah, Haji Abdul Karim Abdullah, Jalaluddin Talib, dan kawan-kawan. Yang ke-11 ada Persatuan Tarbiyah Indonesia atau PERTI. Sejumlah ulama terkemuka di Minangkabau, pimpinan Syekh Sulaiman Ar-Rasyuli, mendirikan PERTI pada 20 Mei tahun 1930 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Dan yang terakhir ada Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI. ICMI adalah organisasi yang menaungi para cendekiawan Muslim Indonesia, didirikan oleh para ilmuwan Muslim atas dukungan birokrasi pada tahun 1990. Pencetusnya adalah Mendestik B.J. Habibie. Baik semuanya, sekian presentasi dari saya. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.